Di antara langit dan bumi, sebuah gerbang kuno berdiri tegak, memancarkan aura kuno yang mengguncang jiwa setiap orang yang memandangnya. Di langit, sosok tua Elder Tongshuan melayang, tatapannya menyapu kerumunan manusia di bawah. Suaranya terdengar berat, setiap klan hanya diperbolehkan mengirim 2 orang ke dalam makam surgawi. Jangan ada yang mencoba melanggar aturan ini. Kerumunan mengangguk memahami. Aturan ini telah berlangsung sejak lama. Namun, klan Gu yang bertugas menjaga makam surgawi mendapatkan pengecualian, mereka diberi 5 tempat. Perlakuan istimewa ini menimbulkan sedikit kecemburuan dari klan-klan lain. Xiaoyan Gege, kata Sun Er sambil tersenyum lembut, kita harus masuk bersama. Kalau tidak, kita akan terpencar secara acak. Xiaoyan mengangguk. Ia sadar, keberadaan Sun Er bisa membantu menghindarkan mereka dari berbagai masalah yang tidak terduga di dalam makam surgawi. Tiba-tiba, gerbang besar di celah ruang langit mulai terbuka perlahan. Cahaya terang menyemburat darinya, menerangi tanah di bawah. Semua yang telah ditunjuk, bersiaplah untuk masuk. Ingat, kalian hanya punya waktu 3 tahun di dalam makam surgawi. Setelah itu, kalian akan dikeluarkan secara otomatis, ujar Elder Tongshuan dengan suara dalam, menatap gerbang yang perlahan terbuka. 3 tahun di sana, hanya sekitar setengah tahun di dunia luar, gumam Xiaoyan. Sebuah peluang emas untuk memperkuat diri, mengingat waktu di dalam tempat itu mengalir berbeda. Saat celah gerbang makin terbuka, aura purba menebar seperti kabut tebal. Lalu, dari kejauhan, angin kencang mengantar 4 sosok yang melesat ke langit, masuk ke dalam gerbang bercahaya. Itu anggota klan Gu. Gu Zhen juga ikut? Tanya Xiaoyan heran. Sosok terdepan berpakaian hijau, kuat dan penuh tekanan. Di belakangnya, 2 pria lain menyusul, dan sosok terakhir yang mengejutkan Xiaoyan adalah Gu Zhen. Gu Yao tidak ikut kali ini. Sepertinya dia memilih untuk mengasingkan diri setelah kekalahannya. Para tetua menunjuk Gu Zhen sebagai penggantinya, jelas Sun Er. Kekalahan itu benar-benar memukulnya. Kalau dia tak bisa menerima kekalahan, maka dia tak akan pernah berkembang, komentar Xiaoyan ringan. Dalam pandangannya, keteguhan Gu Zhen jauh lebih menjanjikan dibanding Gu Yao. Meskipun tak seberbakat Gu Yao, Gu Zhen punya keteguhan dan ketenangan luar biasa. Sun Er tersenyum, lalu mengajak, ayo kita juga bersiap. Xiaoyan berpaling pada Xiao Yi yang berdiri di belakangnya. Aku akan cukup lama di dalam sana. Kalau terjadi apa-apa, kau bisa kembali ke pavilion bintang jatuh. Hati-hati, ucap Xiao Yi lembut. Xiaoyan tersenyum, lalu bersama Sun Er, mereka melesat masuk ke dalam cahaya gerbang kuno. Tak lama, klan-klan lain menyusul satu persatu, berubah menjadi sinar cahaya yang masuk ke dalam makam surgawi. Begitu sosok terakhir melintasi gerbang, riak kuat muncul. Gerbang itu berangsur menghilang dari pandangan, lenyap begitu saja. Di dalam dunia asing yang sunyi, hanya cahaya api yang terkadang berkedip dari kejauhan. Hening, seperti dunia yang telah lama mati. 2 sosok tiba-tiba muncul dari ruang yang terdistorsi, saling berpegangan tangan. Douqi dalam tubuh mereka tetap waspada, mata mereka meneliti lingkungan sekitar. Jadi ini makam surgawi? Tanya Xiaoyan, melepaskan napas lega karena tidak mendapati ancaman langsung. Sun Er mengangguk. Tempat ini luas. Tak semua peserta akan ditempatkan di lokasi yang sama. Xiaoyan menggenggam udara berkabut. Ia terkejut, energi alami di tempat ini sangat padat dan murni. Lebih kuat dari alam Gu. Sun Er tersenyum, menatap Xiaoyan dan bertanya, kau ingin pergi ke tingkat yang mana? Aku ingin mencapai makam leluhur Xiao Xuan di tingkat 3. Tapi tempat itu terlalu berbahaya. Kita tidak perlu terburu-buru, waktu kita cukup panjang, jawab Xiaoyan setelah berpikir. Sun Er tak terkejut. Ia tahu tekad Xiaoyan. Ayo mulai. Kita harus menuju lantai 2 terlebih dahulu. Perjalanan ini mungkin butuh waktu sekitar 4 bulan. Karena tekanan energi, kita tidak bisa terbang lama. Jadi kita akan banyak berjalan, jelas Sun Er sambil tersenyum. Kalau beruntung, saat kita sampai di pintu lantai 2, kau mungkin sudah mencapai puncak Dozun bintang 5, atau bahkan bintang 6. Secepat itu? Xiaoyan terkejut. Sun Er tiba-tiba mengangkat tangannya, mengepalkan kabut di udara. Dalam sekejap, kabut itu sirna, memperlihatkan sosok samar tubuh energi. Tubuh energi, gumam Xiaoyan kaget.
Ia bahkan tidak menyadari kehadiran makhluk itu. Mereka tersembunyi di balik kabut, lalu menyerang secara diam-diam, kata Sun Er. Ia menjentikan jarinya dan tubuh ilusi itu meledak, memunculkan cahaya kecil seukuran ibu jari. Ia menangkapnya. Ini inti energi. Isinya sangat murni. Seperti yang pernah kuceritakan, ini adalah nutrisi paling berharga di tempat ini, jelasnya sambil menunjukkan kristal berbentuk belah ketupat. Inti ini baru tingkat 2. Masih rendah. Inti-inti terbaik biasanya berada di wilayah terdalam, lanjut Sun Er. Ia melempar inti itu ke Xiao Yan. Coba serap menggunakan metode QMU. Xiao Yan mengangguk, lalu mengikuti petunjuknya. Ia mengalirkan mantra api dan seketika merasakan aliran energi hangat dan murni menyebar di dalam tubuhnya. Energi itu langsung terserap ke tulang, otot, dan sel-selnya. Ini lebih mudah diserap dari pil obat biasa. Tak heran tempat ini dianggap harta karun oleh klan-klan besar, pikirnya kagum. Inti itu lenyap menjadi debu di telapak tangannya. Melihat keterkejutan Xiao Yan, Sun Er tertawa pelan dan melangkah ringan ke depan seperti kupu-kupu menari. Suaranya ceria bergema di udara. Xiao Yan gege, ayo pergi. Bagaimana kalau kita adu? Siapa yang bisa mengumpulkan lebih banyak inti energi dalam 3 tahun ke depan? Xiao Yan tersenyum dan mengikuti di belakangnya. Hatinya dipenuhi semangat. Ia benar-benar penasaran. Sekuat apa ia bisa tumbuh di tempat misterius ini? Lampu-lampu neon menggantung di atas tanah yang terselimuti kabut tebal. Suasana sunyi mencekam, seolah dunia terputus dari segala bentuk kehidupan. Tidak ada tanda-tanda makhluk hidup, hanya keheningan yang menelan segalanya. Keheningan ini berlangsung entah berapa lama, hingga akhirnya angin tipis mulai bertiup, membawa bisikan samar. Di balik kabut, 2 sosok samar mulai terlihat. Di sekitar mereka, bayangan ilusi mengambang. 10 sosok energi dengan mata kosong, namun tetap memiliki kekuatan dan kecepatan luar biasa. Serangan mereka cukup kuat untuk menghancurkan batu besar di tanah. "Hei, serang!" teriak Xiao Yan sambil tertawa kecil, matanya bersinar penuh semangat. Dalam sekejap, dia melesat, diikuti seorang gadis cantik, Sun Er, yang muncul dengan tangan bercahaya keemasan, menghantam sosok-sosok energi dengan kecepatan petir. Ledakan demi ledakan menggetarkan udara, menipiskan kabut pekat. Setelah badai energi mereda, mereka berdua muncul kembali, tertawa kecil sambil saling bertatapan. 5 bagian, ujar Xiao Yan sambil membuka telapak tangannya, menampilkan 5 inti energi pada sebesar ibu jari. 6 keping, jawab Sun Er dengan senyum lembut, memamerkan 6 inti energi serupa. Sepertinya aku menang lagi, Xiao Yan gege. Xiao Yan hanya menggeleng tak berdaya. Tubuh energi setingkat Douzun bintang 2 sudah menjadi batas kemampuannya saat ini. Melawan lebih dari itu akan memaksanya menggunakan keterampilan Dou. Dalam hal ini, Sun Er tetap lebih unggul. Serap dulu inti energinya, aku berjaga, kata Sun Er sambil menyerahkan seluruh inti energi padanya. Tanpa menolak, Xiao Yan duduk bersila dan mulai menyerap energi. Gelombang energi kental membentuk kabut di sekelilingnya, lalu mengalir ke dalam tubuhnya seperti naga udara, mengikuti ritme napasnya. Sun Er mengamati dengan tenang. Ia duduk di samping Xiao Yan, menyibak rambut hitam dari dahinya. 2 bulan telah berlalu sejak mereka memasuki makam surgawi. Selama itu, mereka mengumpulkan banyak inti energi dari tubuh-tubuh ilusi, meski sebagian besar hanya dari kelas rendah. Xiao Yan baru menyadari bahwa menyerap terlalu banyak energi jenis ini akan membuat tubuhnya lambat merespons, meskipun resistensinya lebih rendah dibanding pil obat. Meskipun tempat ini membosankan, kehadiran Sun Er membuat semuanya terasa lebih hangat. Tak lama kemudian, Xiao Yan membuka matanya, menghembuskan napas panjang sambil menelan sisa energi di sekitarnya. "Bagaimana?" tanya Sun Er dengan senyum menggoda, meregangkan tubuhnya dengan malas. "Ada kemajuan, tapi masih belum cukup untuk mencapai Douzun bintang 6. Kita perlu mencari inti energi yang lebih kuat," jawab Xiao Yan. "Kita hampir sampai di bagian tengah level pertama. Tubuh-tubuh energi di sini akan makin kuat. Mungkin kita akan bertemu dengan yang memiliki kekuatan setara Douzun bintang 6 ke atas," jawab Sun Er sambil tersenyum lembut. "Berapa jauh lagi ke tingkat kedua?" tanya Xiao Yan. "Kira-kira sebulan. Makam ini terdiri dari 3 tingkat, dan tingkat pertama adalah yang paling luas. Tapi, tingkat atas juga jauh lebih berbahaya." Xiao Yan mengangguk dan berdiri. "Kalau begitu,
Mari kita lanjutkan. Aku penasaran bagaimana nasib yang lain sekarang. Mereka yang masuk ke sini bukan orang sembarangan. Selama mereka tidak mengusik kekuatan besar, mereka akan baik-baik saja, jawab Sun Er. Keduanya lalu melanjutkan perjalanan menuju kedalaman makam surgawi, menembus kabut tebal yang membuat terbang menjadi berat seolah tubuh ditarik ke tanah. Tempat ini terasa tanpa batas. Orang-orang yang bisa memasuki makam surgawi adalah tokoh-tokoh kuat dari klan besar, bukan hanya berbakat, tapi juga bermental baja. Meskipun bosan, mereka bisa bertahan. Setelah 4 bulan, Xiao Yan dan Sun Er akhirnya melihat dinding cahaya energi di kejauhan, pintu menuju tingkat kedua. Itu gerbang ke tingkat 2? Tanya Xiao Yan dengan kaget. Wajahnya lebih kurus, rambutnya lebih panjang, namun matanya masih bersinar tajam. Selama perjalanan ini, dia menghadapi tubuh-tubuh energi kuat dan mulai terbiasa dengan pola serangan mereka. Dari awalnya harus bertarung lebih dari 10 kali, kini ia bisa mengalahkan yang lebih lemah hanya dalam 3 kali pertarungan. Xiao Yan Gege, kamu hampir menembus bintang ke-6. Lebih baik lakukan di sini. Di tingkat kedua, risikonya terlalu besar, saran Sun Er. Xiao Yan berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baik. Aku serahkan penjagaannya padamu. Ia naik ke atas batu besar, duduk bersila, dan mulai menyebarkan dokinya dalam radius luas. Di sisi lain, Sun Er berdiri waspada, merekam segala aktivitas di sekelilingnya dalam hati. 2 jam berlalu dalam keheningan. Lalu, angin dingin berhembus. Sun Er membuka mata, menatap ke utara dengan tatapan tajam. Kalau sudah datang, tak perlu bersembunyi. Apa klan Hun sekarang pengecut semua? Terdengar suara tawa dingin dari kejauhan. 2 sosok berjubah hitam muncul dari langit, melangkah dengan aura gelap yang menyelimuti langit.